Selamat pagi, salam Merpati Indonesia. Pagi ini kita bikinkan VT jawaban dari pertanyaan kawan kita. Dia bertanya di kolom komentar, Bang, kalau merpati saya tuh kondisinya cuaca terlalu panas, merpati saya ini cuman nggak tahu ya dia jantan bahan player atau player ya. Kondisinya dia sering moncor, sering ngegerobok, sering landing. Itu kenapa Bang? Tetapi pas giliran cuacanya redup, adem gitu kan, cuaca nggak terlalu terik, panas ya. Kondisi merpati dia ini mau terbang tinggi stabil. Itu kenapa Bang? Saya pernah ngalamin ini merpati bahan rapaspi, kalau nggak salah waktu itu saya latih, ini memiliki masalah seperti ini. Dan semoga curhatan kita pagi ini bermanfaat untuk teman kita satu ini. Selamat pagi, salam Merpati Lovers. Semoga sehat selalu di luar sana, dilancarkan rezekinya, amin tanpa terkecuali. Terima kasih banyak untuk yang udah mampir, yang udah komen, yang udah subscribe. Semoga betah, semoga ada jalan keluar setelah menonton VT kita beberapa video belakangan ini. Langsung saja sesuai opening awal ya. Sesuai pertanyaan kawan kita di kolom komentar, kondisi cuaca terlalu panas mengakibatkan si merpati bahan dia ini atau merpati player dia ini nih sering landing, sering moncor, sering ngegerobok, bahasanya beda-beda kan. Kenapa itu Bang? Tapi kalau dalam kondisi cuacanya adem, redup, kalau panas pun nggak terlalu, cerahnya juga biasa aja, merpati dia ini bisa terbang tinggi stabil. Tanpa basa-basi, tanpa caci cuceco, kita langsung jawab yang kita bahas pertama, mungkin efek jamu kalau memang diberikan jamu. Kenapa gitu Bang? Kita jelasin di sini. Efek jamu yang terlalu panas pada tubuh si merpati bisa mengakibatkan si merpati tersebut mudah lelah. Jadi efek jamu yang panas. Sedangkan unggas termasuk merpati ini tipe hewan berdarah panas. Ya, jangan salah. Itu tipe hewan berdarah panas itu ada pengertiannya masing-masing nanti ya. Jadi harus dipahami. Kondisi efek jamu yang panas terhadap tubuh si merpati itu yang terlalu panas dalam kondisi ditambah lagi cuaca yang panas, itu bisa mengakibatkan fisik si merpati tersebut bisa bertambah lelah. Bukan bertambah, bahkan kalau saya bilang ya, bukan sekedar bertambah, bahkan gue bilang atau saya bilang di sini lebih cepat kelelahan. Apalagi saat kita ngelatih, apalagi kalau dalam kondisi cuaca angin yang lagi ngelawan angin kan, apalagi patek-patek atau lapangan-lapangan yang di pinggir pesisir, biasanya anginnya nggak main-main tuh kalau kondisi lagi nanjak angin atau ngelawan angin. Itu luar biasa. Beda kalau di lapangan yang di pinggiran dari pesisir, agak ke tengah-tengah gitu, sekitar kebun atau pegunungan, itu wajar gitu, nggak terlalu sih anginnya gitu. Biasanya begitu. Jadi efek jamu yang terlalu panas otomatis dikonsumsi sama si merpati tersebut yang terlalu berlebihan, kalau saya bilang itu bisa mengakibatkan nambahnya suhu panas pada tubuh si merpati tersebut. Entah itu bahan player ataupun bahan player, itu yang mengakibatkan si merpati sering landing, sering moncor, sering ngegerobok. Bukan karena hal apa, halnya cuma satu, karena efeknya terlalu panas terhadap tubuh si merpati tersebut. Itu pembahasan tentang soal jamunya. Pemberiannya gimana Bang? Ya pemberiannya disesuaikan dong. Kalau bisa setelah melihat kejadian itu dikurangi, atau kalau memang udah dikurangi dikit masih nggak terlalu ngefek, ya udah ganti. Nah terus pertanyaan yang kedua, misalkan dia bilang apa ngefek ke suplemen? Bisa. Efek suplemen itu rata-rata bisa lebih panas. Apalagi ditambah si merpati tersebut masih belum kuat. Biasanya kalau pemberian suplemen itu untuk bahan-bahan merpati player yang baru rampas, biasanya masih agak butuh settingan ekstra, perhatian ekstra kalau saya bilang. Itu kalau memang pakai suplemen. Ada beberapa, ada satu hal lagi nih yang harus dipahami kalau memang mungkin teman-teman di sana mau berpikir secara logis ya. Khusus saya yang sering ngalamin. Jadi kalau saran saya untuk teman kita ini ya, kalau memang punya bahan player atau kondisinya sekarang ini bahan player, kalau bisa ngelatih merpati itu nyari fisiknya di atas jam 12 atau sekitar jam 11, jam 12, jam 1, atau di atas jam 12 misalkan jam 1 sampai setengah 3. Itu di siang hari. Kenapa saya bilang begitu? Misalkan kita mau ngelatih awal, nih ya, kita sebutkan dulu kita ngelatih awal. Otomatis kita ngelatih awal merpati bahan itu fokus. Itu boleh kita main pagi. Karena apa? Kondisi lapangan masih sepi, kondisi lapak masih sepi di pagi hari. Dengan kondisi lapak yang masih sepi, si merpati bahan itu bisa cepat melatih fokus terhadap si betina.
Tetapi selanjutnya setelah dia fokus terhadap si betina, melatih atau nyari fisiknya, itu harus di siang hari kalau versi saya. Kalau sekitar jam 11 ya itu jam 11, jam 12, jam 1. Kalau biasanya saya berangkat itu ya kalau mau ngelatih fisik itu di atas jam 12. Lewat dari jam 12, jam 1, jam 2, sampai setengah 3 nanti berhentinya. Sekitar jam segitu kalau memang mau melatih fisik merpati bahan player. Entah itu ngelatih fisik sambil menghafal jalur jam segitu. Itu agak berisik ya Pak ya, biarin aja ya. Nah itu kurang lebihnya begitu. Jadi jangan salah, semakin kita membiasakan melatih merpati itu mencari fisiknya di siang hari sampai biasanya jam 3, jam setengah 3 dari siang itu maka si merpati bahan tersebut semakin terbiasa dengan kondisi cuaca yang panas. Itu mengakibatkan kalau gue bilang merpati tersebut nggak bakal aleman nanti setelah rampas piyik. Mau cuaca panas gimana pun, saat lomba setelah dia jadi player, nggak ngaruh guys, nggak ngaruh bos. Itulah kenapa sering saya tekankan kalau melatih fisik merpati jangan pagi-pagi. Memang latih fisik pagi itu sebetulnya para pemain itu ngincernya lebih fokus, lapak lebih sepi, nggak terlalu rame. Tapi jangan salah, kita melatih siang juga kan lapak sepi. Banyak yang istirahat, banyak yang ngadem di pinggir lapak, di pinggir lapangan kan. Nah kita ke tengah lapangan nggak apa-apa, berkorban kulit hitam dikit nggak apa-apa. Kulit hitam dikit atau kulit hitamnya nambah banyak nggak apa-apa. Yang penting merpatinya fisiknya tetap bagus, udah kebiasaan dengan cuaca yang panas, otomatis setelah dia rampas piyik, dia jadi player. Dengan cuaca yang panas gimana pun dia nggak akan berpengaruh, nggak akan mudah kecapean. Itu logis, itu logika. Coba teman-teman pikirkan, benar nggak omongan saya? Dari kecil kita biasakan dia dalam kondisi pelatihan yang cuaca di siang hari, sampai dia rampas piyik, sampai dia jadi player, itu udah kebiasaan. Nggak terlalu pengaruh sama dia kondisi cuaca yang panas bagaimanapun, nggak akan terlalu berpengaruh. Coba buktiin, coba kalau memang punya bahan piyik player 1 atau 2, buktiin. Yang satu dilatih pagi, yang satu dilatihnya siang bolong guys. Siang bolong. Memang saya akui panasnya luar biasa, apalagi di lapangan yang dekat pesisir itu wajar. Apalagi biasanya kondisi anginnya kalau kadang-kadang berubah kan, kadang nanjak angin tuh, nggak ngedorong angin, itu lebih mantep lagi untuk bahan piyik. Itulah kenapa saya bilang ngelatih di sore hari itu bukannya nggak bagus, bagus aja. Cuman kan untuk mencari kondisi fisik bagusnya di siang hari. Ngelatih pagi bukannya nggak bagus, bagus aja. Cuman tetap kalau untuk khusus mencari fisik merpati bahan sampai jadi player itu di siang hari. Itu kenapa saya selalu menekankan di siang hari. Tapi kalau ada yang komentar, woi bang kulit lu putih, kalau kulit gua memang bawaan dari pabrik, dari orang tua, memang kulit gua lebih cerah sedikit ya, nggak cerahnya banyak, memang agak putih. Jadi jangan salah, kalau gua main burung di lapangan itu cukup kena panas itu merah, habis itu pulang ya nggak hitam, balik lagi kulit gua. Itu kurang lebihnya pembahasan kita kali ini. Nah kalau memang kurang jelas silahkan di kolom komentar. Kalau memang butuh pertanyaan lagi, ada beberapa pertanyaan harus dibahas, silahkan di kolom komentar. Pokoknya tadi untuk kawan kita ini kesimpulannya, fokus perhatikan pemberian jamunya. Kalau terlalu panas efeknya kurangin lagi. Kalau masih terlalu panas lagi kurangin lagi. Kalau udah sedikit dikasih masih efek yang kayak gitu, buang, ganti jamu baru. Nggak perlu beli yang mahal, yang penting cocok. Kalau suplemen juga gitu, sama peraturannya. Kalau nggak cocok ganti. Kalau terlalu lebih dosisnya kurangin. Nah kalau khusus merpati bahan, latih fokus di pagi hari, latih tenaga, cari tenaga di siang hari. Nggak usah lama-lama, durasi istirahat disesuaikan. Cukup 1 jam sampai 2 jam itu udah lebih. Kalau saya bilang sampai 2 jam itu udah wah banget dalam kondisi yang cuaca panas banget di lapangan. Cukup bacot kita pagi ini ya. Terima kasih banyak. Salam merpati lovers Indonesia.